Welcome back to my YouTube channel Moses TV. Oke, salam kutak-atik dari gua. Nah, hari ini kita akan buat gua, Fikri dan Ata. Kita akan buat konten home horror time. Sekarang ini pukul 00.17 nih. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. 00.17. Tepatnya udah hari Selasa ini ya. Yo. Ini udah hari Selasa 017 kita buat konten ini di kosan Ata Jatiwaringin ya. Nah, di sini kita mau cerita-cerita tentang kisah-kisah horor yang kita alami, ya kan? Fikri alami dan juga Ata alami. Lu juga dong. Iya, gue alami tadi. Dan kita akan membahas sedikit tentang film yang lagi viral banget nih, yaitu film KKN Desa Penari. Nah, banyak di internet yang bilang film KKN Desa Penari ini berasal dari Banyuwangi. Cuma kan itu belum bisa dipastikan. Ya, soalnya kan disamarkan. Iya, cuma kan sumber-sumber mengatakan bahwa ini kayak dari Banyuwangi nih. Ya, nah, waktu itu sempet rame di Twitter ya. Karena ada juga ada orang yang sampai nyari ya, maksudnya lokasinya. Nah, kebetulan teman kita dari daerah sana, dari daerah Banyuwangi. Makanya kita mau tanya gimana sih kondisi di sana itu. Iya kan, berhubung lu kecil di sana kan berarti ya? Kecil di sana. Berarti kesini cuma pas kuliah doang. Nah, makanya kan mungkin Ata udah ngerti lah gitu, maksudnya daerah-daerah situ gimana. Tahu lah. Iya. Kan. Nah, kalau misal di Banyuwangi itu memang masih hutan gitu. Masih hutan gitu dan masih kental juga, maksudnya budaya-budayanya mistisnya gitu kan. Kalau hutan sih enggak begitu hutan ya. Oh, udah enggak kayak gitu. Cuma kalau mistis masih berarti budaya masih kental gitu ya, maksudnya kayak kan sembahan gitu. Masih ya. Terus kan ada satu scene di mana apa nggak boleh sore-sore ya? Iya. Nggak boleh sore gitu. Emang kita pulang nggak boleh sore. Iya, budayanya gimana sih tak kalau di sana gitu tak? Bukan nggak boleh sore-sore ya. Kalau kayak gitu tuh tergantung kitanya. Kayak itu hanya cuma gimana ya? Sugesti doang sih itu. Oh, bukan berarti kita nggak boleh pulang sore karena takut diculik. Semakin lu takut, semakin dia mau nyulik. Tapi benar ada. Oh iya, benar. Gue pernah dengar kata-kata justru kalau misalnya kita ketemu sama mereka beraniin aja gitu. Iya, soalnya semakin kita takut jatuhnya semakin dia berani gitu. Oh, ya kayak caper gitu ya dianya. Bukan caper, ya emang kayak gitulah. Tapi gue nggak tahu. Kayak kecoa gitu kan? Iya, gue jujur aja belum pernah. Untungnya ya, gue bersyukur banget belum pernah lihat sih. Ya. Untungnya, jangan sampai juga lah gitu. Nah, kan di desa Penari itu kan juga dibilang katanya desa itu hanya bisa dilihat sama orang yang tertentu ya. Nah, itu tuh sebenarnya di daerah sana tuh ada kayak gitu nggak sih? Atau lu pernah dengar cerita dari misalnya dari kecil sampai tuh kalau ada cerita kayak gitu ya? Cuma dilihat hanya beberapa orang gitu. Atau ada yang bilang ada mungkin lu pernah dengar cerita tetangga atau siapa yang udah pernah masuk terus nggak pernah balik lagi gitu. Ya kalau nggak pernah balik nggak bisa denger dong. Kan dia nggak bisa cerita. Enggak, maksud gue kayak misalnya tetangga lu hilang gitu karena masuk di suatu desa dan nggak pernah balik gitu loh. Ada tak kasus kayak gitu? Kayak gitu ada. Oh, ada juga. Intinya kalau kayak gitu lu mau balikin lagi ya harus balikin, mohon ke yang nyulik ini. Pernah nggak, maksudnya pernah ada. Melakukan tradisi itu pernah Pernah ada. Terus beneran balik, cuma dia ditempatin kayak di bambu. Enggak, di bambu tuh gimana maksudnya? Di bambu itu kayak dia diselipin itu ke bambu. Pohon bambu gitu. Iya. Oh, nah itu ngomong soal pohon bambu itu kan lumayan juga berhubungan dengan hal mistis itu lah. Nah, itu gimana tadi Banyuwangi gitu tak? Kalau di sini bambu kuning atau bambu apa ya? Pernah dengar nggak lo hal kayak gitu? Gak pernah ya? Soalnya setahu gue bambu buat galah. Enggak, bambu tuh juga termasuk ya kan? Bambu apa lagi ya? Beringin, pisang, pohon ceri. Iya. Tapi yang paling banyak sih pohon ceri. Soalnya kalau di pohon ceri itu kan kayak gini. Dia tuh kakinya pada goyang-goyang gitu loh. Oh, gue pernah waktu kecil, jadi kamar gue yang pohon bambu kayak gini. Iya, jadi kamar gue itu gue waktu kecil tuh masih SD, kan gue tidur sama bokap nyokap. Kebetulan kamar gue sama bokap nyokap itu pas banget langsung ke halaman tuh. Ada pohon ceri. Halaman itu ada pohon ceri. Katanya nyokap gue ngeliat. denger Denger ketawa. Lu kali ketawa.
Enggak, dianya ada orang ketawa gitu. Ketawa nyokap gua dengar. Nah, kalau lu sendiri Pung ada cerita horor enggak Pung yang pernah lu alami Pung? Banyak sih gua. Salah satu. Tapi pas gua baru lihat kayak gitu kayak dari SMK sih. SMK. Nggak tahu itu gara-gara kejadian apa gitu. Enggak, lu katanya pernah bilang sama gue lu bisa ngerasa emang benar itu maksudnya. Iya, ngerasa bisa. Berarti lu sensitif banget ya? Sensitif. Kalau kayak misalnya ada makhluk halus gitu, Heeh. walaupun nggak kelihatan tapi bisa dirasa. Bukan Apa reaksi dari tubuh lu itu Pung? yang rasa aja gitu kayak oh gue tahu di situ ada gitu loh. Oh, ada hal lain lah gitu yang Pokoknya gue ngerasa di situ ada orang, padahal pas dilihat gak ada orang. oh Gitu ngerti gak? Nah, itu namanya sugesti. bisa jadi sebenarnya. Iya, makanya gue mau dia mungkin bisa ngerasain badannya panas kah atau apa tiba-tiba gitu. Tapi beneran ada. Tapi lu juga bisa ngelihat. Kadang kalau misalnya dia emang iseng Heeh. bisa. Jadi orang yang makhluk-makhluk gitu itu yang ngeliatin diri ke kita tuh sebenarnya makhluk yang jahat tuh. Karena kenapa tuh? Iseng mengganggu kita. Itu tuh kalau dia nunjukin tuh tandanya dia udah iseng gitu loh. Ngerti nggak? Dia juga termasuk sial gitu. Sial dalam arti Sial karena ya udah mengganggu kita gitu loh. Jadi kan kalau misalnya karena beda dunia gitu. Apa kalau gimana? misalnya kita manggil ustad terus kita bacain situ lantar dia diusir. Ngerti gak? Jadi kan dia ganggu kita duluan, kita manggil ustad terus buat ngusir, dia jadi keganggu tempatnya nggak punya tempat lagi kan? Iya. Sial gak sih kalau gitu? Ada nggak satu cerita horor Pung yang lu Pernah ceritain sih gitu? gua. Apa gimana? Pas ketemu kunti yang mau pocong tuh, Hmm. kan gue bacain tuh. Itu bersamaan. Iya, bareng. Cuman Tempatnya, iya tempatnya. di rumah gua. Jadi gimana di belakang ceritanya? rumah gua kan dulu kontrakan tuh. Ah, betul. Belakangnya tuh kuburan. Oke. Kuburan. Nah, terus Ah. pas malamnya itu ada tuh dia tuh nggak loncat-loncat gitu, nggak melayang gitu loh, pocong. Ah. Melayang, nggak loncat-loncat enggak. Iya. Seperti yang nggak digambarin di film Terus- horor gitu ya. Nah, terus Ah. yang bak kuncinya tuh emang sih mukanya tuh kayak apa ya? Mukanya penuh darah gitu, ininya hitam tapi penuh darah. Nah, terus rambutnya tuh kalau yang di gua Iya. bukan jatuh ke bawah gitu, bukan. Tapi kayak orang kesetrum gitu loh, mbak-mbak kesetrum gitu berdiri semua. Oh, kayak yang oh iya, Cuman diri. Ah. penuh darah gitu. Terus. Terus kan gue takut kan. Nah, terus Itu pas kapan tuh kejadian? SMK. SMK. Oke, ya. Terus gue bacain dong, kan. Itu Karena dia lagi berduaan tuh jatuhnya. berdua nyamperin gitu. Waduh. Nah, terus gua teriak nggak bisa, gue mau minta tolong teriak gitu, nggak bisa, nggak kedengeran sama yang lain tuh. Oh, jadi lu ibaratnya udah kayak di dimensi dia ya? Enggak sih. Apa gimana maksudnya teriak nggak dengar Gue tuh? pengen teriak, nggak keluar suara gue. Oh, kayak apa? Kesirup apa sih? Nggak tahu, pokoknya gue pengen Iya teriak. nggak sih, Tak? Nggak. Iya kan sirup ya? Sirup. Kalau di gitu. sana, Heeh. iki ini bukan kayak Apa saking takutnya gitu gitu. iya mungkin bisa kayak gitu. Cuma kalau sirup di sana itu ada kayak emang maling, cuma dia punya ilmu. Nah ilmunya itu ilmu sirup. Nah kita kayak sebenarnya nggak ngantuk, cuma di kayak gituin. Jadi ngantuk biar dia bisa masuk rumah. Ya. Oh, iya terus Bung, lanjut. Terus gue bacain dong, gue baca ayat kursi itu. Terus si itu ngejawab anjir. Siapanya? Pocongnya itu ngejawab. Buset deh. Kayak gini, percuma lu bacain juga, gue nggak bakal takut gitu anjir. Dia ngomongnya lancar apa terbata-bata nih? Lancar. Lancar. Wah, anjir. Terus otomatis gue makin takut dong. Mentalnya Iya. down dong. Enggak, gue Ini senjata kita udah kita keluarin kok dia nggak. Iya. Iya, kasarnya gitu ya. Akhirnya gue kata-katanya, ya anjing pergi lu anjing. Terus gue anjing-anjingnya malah pergi. Itu tuh pas dia nyamperin itu udah tatap-tatapan atau gimana posisinya? Ya, dia kayak dari situ tuh. Kayak sekitar 2 meter lah, 3 meter, 2 meter. Oh, iya. Takut lah, gue juga segitu udah takut, cowok. Iya benar. Sakit ya? Enggak, paling Oh iya biasanya berat. panas ya. Enggak. Apa biasanya? Ada beberapa yang di sana itu kalau ketemu kayak gitu, Paling berat dong. habis ketemu kayak gitu mungkin ya langsung besok harinya seminggu langsung nggak bisa Enggak. bangun. Enggak, gue gak kayak gitu. Enggak gitu gue. Jadi itu bukan. Lah, Iya, itu bukan. Soalnya kayak gini, itu udah di situ emang rumah dia. Lu gak boleh ganggu. Itu nunjukin kalau Maksudnya bukan gimana tak? Maksudnya bukan tak? maksudnya bukan tuh kayak dia nunjukin wujudnya dia di situ karena emang dia tinggalnya di situ. Nih, gua ada di sini nih. Lu gak usah ganggu gua.
Lah kan gue nggak ganggu, kan gue juga tinggal di situ. Enggak, Ya, maksudnya itu nunjukin bukan ke ganggu elunya. tapi dia nunjukin ke lu kalau ini ada gua di sini. Ada Iya, dia iya. Nunjukin emang gua ada di sini nih. Iya, Gitu doang. iya. Cuman Iya, pas bangun kayak enggak sih kalau sakit-sakit cuman kayak berat gitu gue. iya, paham. Nah, maksud Ata yang bukan tuh maksudnya bukan apa nih? Dia bukan apa? Dia bukan ganggu, cuman nunjukin gitu. Tapi kalau kata gue Oh. kalau udah nunjukin gitu ganggu sih. Berarti yang ganggu tuh yang dia datang itu atau gimana tak maksudnya kalau ganggu gitu? Yang ganggu ya dia datang ke sini. Itu ganggu namanya. Kalau Enggak kan emang belakang rumah gue kuburan. nah itu kan itu berarti tempat Tempatnya. dia. Iya. Orang di kontrakan nomor 10 tuh juga sama pocong mungkin, cuman dia lebih gede. Jadi ukurannya tuh beda-beda cuy. Enggak semuanya sama. Wah. Cuman yang di tetangga pojok sana yang ditampakin itu kan cewek ya. Iya. Dia jerit histeris langsung sampai keluar rumah, dia kabur. Sekeluarga itu mah yang lihat. Di dalam rumah. Iya, di dapur. Nah, itu namanya ganggu kalau itu. Sekeluarga. Karena kita udah Bener-bener inti- nampak semua. intinya kalau di sini nih hidupnya kan dua alam nih. Percaya gak kalau di sini hidupnya dua alam? Iya. Intinya gini, kalau dia masuk alam kita ya dia harus nurutin apa aturan di alam kita gitu. Jadi gue balik sendiri lagi. Kalau kita masuk ke alam dia ya kita harus nurutin alam dia gimana aturannya gitu. Oh, Ini gitu oke. doang. Iya. Gua juga pernah denger cerita tak. Oh, bener nggak sih? Misalnya dia masuk alam kita nih, sebenarnya tuh jadi lemah gitu dianya. Iya, Nggak tahu sih kalau itu. Kalau kayak gitu. soalnya kan terbatasnya tuh kayak ilmu dia nggak bisa kepake di sini. Kalau coba kita masuk ke alam dia mau ngelakuin apa aja ke kitanya lemes, maksudnya kitanya nggak punya tenaga. Bukan dunia kita gitu ya. Iya. Nah kita harus nurut aja di situ. Oh berarti yang kayak yang kasus diculik itu tetangga lo kayak gimana tuh? Iya itu Berarti dia nurut aja gitu. iya nurut aja, mau ngapain aja nurut. Itu kenapa bisa diculik tak? Coba ceritain Apakah misalnya dia detail. nggak Iya sopan gimana kah? ceritanya? Mungkin berapa di Jawa kan, di rumah gua kan, di daerah gua. Mungkin anak kecil itu gara-gara sebenarnya main petak umpet. Oh, doang. iya, I know. Tapi dia mainnya tuh malam. Bukannya Oh iya, kalau benar. Gue sering banget tuh denger larangan waktu kecil. tapi Gak kalau boleh. dulu kalau nggak bukan itu. Enggak, itu emang Kalau wewe gue taunya maghrib justru. Maghrib. Iya, kalau Dia gua di- maghrib kan. kalau wewe itu kayak ya sejenis itu juga. Bro. Oh, gue kalau wewe itu di rumahnya maghrib. Jadi kalau maghrib tuh waktu kecil gue bilang jangan ada yang keluar rumah, nanti kamu diculik. Kalau wewe maghrib masuk gitu gue. Taunya. Oh dia malam-malam. Kalau malam zamannya main petak umpet tuh tau gak sih lo yang inget? Kalau ngumpet jangan ganjil. Enggak, gua enggak. Lu gak ngalamin? Soalnya gua kok kalau maghrib disuruh pulang. Enggak, malamnya lu gak pernah main gitu. Enggak, kalau malam nggak pernah gue main petak umpet, paling main polisi kejar maling. Gue kalau main malam gitu kalau petak umpet emang pokoknya kalau ngumpet gak boleh ganjil. Nah kasihan itu kalau misalnya gue udah berdua sama temen gue mau ikut ya disuruh diusir. Iya jangan ganjil gitu anjir kan. Nih misal Iya dari lu kan Pung yang dikasih tahu kalau dikasih unjuk kalau itu ada kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh diituin, nggak boleh diceritain. bukan, nggak boleh. Lu masuk ke situ nggak boleh. Lu ngelihat terus lu gangguin dia nggak boleh. Lah dia yang datang aja. Ya intinya kayak gini. Kalau lu gangguin dia nanti bakalan kayak dikasih jalan nih. Nanti mata lu udah kayak rasanya gua jalan di jalan yang enak. Gue jalan kayak ya udah jalan mau pulang nih. Misal mau pulang. Udah lu sebenarnya jalannya pulang, cuma kalau di sana intinya Maksudnya kalau diseliwerin udah ditarik ke dunia dia. ya itu di sana tuh ada kejadian kayak gitu. Jadi dia emang kontak langsung sama itunya. Tuh kejadiannya kapan tuh? Malam itu? Enggak malam sih, kejadiannya mungkin gue kurang tahu kejadiannya kapan. Tapi ini lu mau percaya apa enggak? Iya, gimana tuh ceritanya? Lu kan Iya.
ada wanita tua sih. Berapa ya umurnya 40 ya 50-an. Dia emang kontak fisik sama itunya. Kontak fisik lihat apa gimana tak maksudnya? Iya ngomong. Wah anjir. Diajak ngomong. Kayak emak gue tuh. Iya kayak intinya. Kalau emak gue emang dijagain gitu. Oh emang ada kayak contohnya kayak penjaga gitu ya? Bukan. Emang jadi waktu itu tuh ada yang demen sama gue, nenek-nenek, jadi ngejagain emak gue kalau si orang pintar itu tuh. Iya. Terus. Tak lanjut tak. Habis itu setelah itu dia dikasih jalan. Dia katanya ketemu rumah besar banget. Jalan lah masuk ke rumah itu. Ya. Tapi kenyataannya di situ tuh gak ada namanya rumah. Jadi dia masuk kemana tuh? Katanya pohon bambu. Bukan. Itu sekarang mungkin orangnya udah nggak ada ya. Itu karena meninggal gara-gara itu juga. Waduh, iya. Terbuka cita. Masuk ke sumur. Anjir. Masuk sumur. Jadi intinya kalau masuk ke dunia lain ada gerbangnya kan? Iya. Itu gerbangnya dari sumur itu. Nah dari sumur itu masih ada Metal. sandalnya. Sandalnya tuh masih dia kan ya gimana ya orang kampung ya. Sumurnya ada air. Ada. Sumurnya semen gitu. Sumur boran sendiri. Oh tua. Sumur tua. Oke, terus. Juga tuh. Di situ masuk, benar-benar masuk. Tapi kan namanya orang desa ya. Kalau kelihatan rumahnya besar atau Ya, gimana, masuknya pasti sandalnya dicopot. Iya. Lepas sendal. Pas sendal tuh di situ. Di depan sumur, Pak. Oh iya, terus. Masuk ke situ sekitar 2 hari atau 3 hari menghilang, gak ketemu. Habis itu ya itu ngelakuin ritual kayak gitu, kayak kalau di Jawa istilahnya tetek. Tetek itu maksudnya Nampan ya? bukan kayak Yang bambu tek. nah iya Oh. gitu. Nah, rame-rame. Iya. Kayak nyari orang. Iya. Nah. Nyari orang. Oh iya, lanjut dulu, ntar gue ada cerita kayak gitu juga. Terus itu setelah 2 hari atau 3 hari, Waktu pas tek-teknya itu pakai sembahan gitu. iya, Oh, enggak kasih. Cuman sembahan bambu sih. doang sama obor gitu. Iya. Iya. Ya paham gua. Terus. Nah itu dicari 3 hari sampai 2 hari itu gak ketemu. Nah seminggu baru ketemu, dimunculin itunya. Apanya jasad? Tubuhnya, Pak. Udah mati. Udah mati Ketemunya di sumur itu. di sumur itu. Ya kan dimunculin, jangan dinaikin gitu maksudnya. Naikin. Oh, tadinya tenggelam. Iya. Naikin. Terus kesimpulannya pada ngomong kayak gitu akhirnya. Iya kak, ya intinya di situ emang kita harus gimana ya, gimana ya, lebih waspada aja sih. Kalau ada kayak gitu ya mendingan Hiraukan. kalau kayak gitu ya sadar aja gitu. Hati Bray. Gue pernah kecelakaan. Gimana tuh? Tapi kecelakaannya tuh nggak tahu deh gue. Yalah skip aja. Yang lain aja. Kenapa emang? Iya. Iya. Nah iya tuh ngomong tek-tek. Dulu juga ada di daerah rumah gua dulu. Waktu gua kecil daerah-daerah sana tuh yang Sumarekon situ. Anak hilang. Tapi katanya waktu itu zaman-zaman setan keder gitulah. Oh, gitu. Setan keder tuh setan apa sih? Jadi tuh bocahnya dibawa jauh gitu tak naik sepeda. Sepeda. Iya. Setannya. Terus akhirnya pada nyari gitu malam-malam. Kan maknya kan nangis-nangis ya. Malam-malam nyari ya, tapi ditambahin kalau di waktu itu pakai apa? Tek bambu itu. Bambu sama ini yang buat beras gitu apa? Nampa ya? Nampa. Iya kayak Iya, pakai nampa dicari. Terus ketemu. Akhirnya ketemu. Berapa hari itu? Waduh, gua lupa dah. Pokoknya ketemu. Di dekat rumah lo itu. Jauh. Dia bocah umur berapa sih kelas 3 SD mah? Naik sepeda paling jauh kemana sih ya? Iya, paling berapa kilo. Iya, ya kan? Ini mah jauh banget. nah itu ya matanya udah dituin. Iya pasti ya, ngikut ya. Kalau udah masuk kayak gitu. Kalau udah Kalau masuk. gue sih juga belum pernah masuk lagi. Cuman kayak ngeliat kayak gitu. Hampir pernah tapi maksudnya kayak Enggak.
bangun-bangun gue di pinggir trotoar, kecelakaan.